Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fadila, NIM 2012-20336 dari kelas PAI 5K, mata kuliah Fikih Kontemporer, dosen pengampu Bapak Ayatullah Humaini MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas UAS yang mana berjudul tentang hukum transplantasi organ tubuh manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah pengertian transplantasi organ tubuh manusia, yang kedua adalah hukum transplantasi organ tubuh manusia dalam keadaan masih hidup, yang ketiga adalah hukum transplantasi organ tubuh manusia dalam keadaan koma, dan yang terakhir adalah hukum transplantasi organ tubuh pendonor dalam keadaan telah meninggal dunia. Pengertian transplantasi organ tubuh manusia. Adapun pengertian transplantasi adalah memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam ilmu kedokteran bermakna memindahkan satu jaringan tubuh seseorang kepada seseorang yang lain, atau dari seseorang dalam keadaan jaringan tubuh yang lain. Hukum transplantasi organ tubuh pendonor dalam keadaan masih hidup. Menurut Ibnu Qudamah, tokoh fikih mazhab Hambali dan mazhab Hanafi, tokoh fikih mazhab Syafi'iyah, sebagaimana seseorang tidak boleh memperlakukan tubuhnya dengan semaunya sendiri pada waktu dia masih hidup dengan melenyapkan dan membunuh dirinya sendiri atau bunuh diri. Maka dia juga tidak boleh mempergunakan sebagian tubuhnya jika sekiranya menimbulkan kemudaratan baginya. Oleh sebab itu, tidak diperkenankan seseorang mendonorkan organ tubuh yang cuma satu-satunya dalam tubuhnya, misalnya seperti hati, kornea mata, jantung, dan ginjal, dikarenakan dia tidak mungkin dapat hidup tanpa adanya organ tersebut, dan tidak diperbolehkan untuk menghilangkannya. Yang seterusnya adalah kaidah fikih. Menurut Syajat Al-Qad berpendapat bahwa jika seseorang boleh memanfaatkan bagian tubuhnya untuk ia makan, maka dalam keadaan darurat, maka ia boleh juga menyumbangkan organ tubuhnya demi kelangsungan hidup orang lain, dengan syarat bahwa pendonor organ tersebut tidak membahayakan dirinya sendiri. Jika membahayakan dirinya sendiri, maka pendonor termasuk ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Hukum transplantasi organ tubuh pendonor dalam keadaan koma. Melakukan transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan masih hidup, meskipun dalam keadaan koma, hukumnya tetap haram, walaupun menurut dokter bahwa si pendonor akan segera meninggal, karena hal tersebut dapat mempercepat kematiannya dan mendahului kehendak Allah. Hal tersebut dapat dikatakan seperti autisia, yaitu mempercepat kematian. Tidak etis melakukan transplantasi dengan mengambil organ tubuh dalam keadaan sekarat. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diperbolehkan membuat mudarat pada dirinya sendiri dan tidak boleh pula membuat mudarat pada orang lain. Berdasarkan hadis tersebut, mengambil organ tubuh orang lain dalam keadaan sekarat atau koma hukumnya tetap haram, karena menimbulkan kemudaratan kepada donor tersebut dan berakibat dapat mempercepat kematiannya. Berarti mendonorkan tersebut tetap haram hukumnya dan tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu, manusia tidak boleh mencabut nyawanya sendiri mendahului kehendak Allah. Juga tidak etis memperlakukan orang lain yang sudah koma atau sekarat dengan mempercepat kematian orang lain. Selama masih ada nyawanya, orang tersebut masih sehat, wajib berikhtiar untuk menyembuhkan orang yang sedang koma tersebut. Hukum transplantasi organ tubuh pendonor dalam keadaan telah meninggal. Mengambil organ tubuh donor atau kornea mata, jantung, dan ginjal yang sudah meninggal secara yuridistik dan medis, menurut pandangan hukum Islam, hukumnya mubah, yaitu diperbolehkan dengan syarat bahwa resipen atau penerima sumbangan organ tubuh, bila dalam keadaan daruratnya, apabila organ tubuh tidak disumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan,
membutuhkannya dapat mengancam jiwanya bila tidak dilakukan transplantasi tersebut. Sedangkan ia sudah berobat secara optimal tetapi tidak berhasil. Hal ini berdasarkan pada Aqiyah Fiqhiyah. Adalah pandangan beberapa ulama terkait transplantasi organ. Pandangan ulama yang memperbolehkan. Sebagian ulama memperbolehkan transplantasi organ dengan syarat-syarat tertentu, terutama jika hal tersebut membawa kemaslahatan dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Beberapa ulama besar yang mendukung transplantasi organ dengan syarat-syarat diantaranya yang pertama adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa transplantasi organ diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti yang pertama adalah tidak membahayakan nyawa pendonor, yang kedua dilakukan dengan izin dari pendonor atau keluarga jika sudah meninggal, dan yang terakhir adalah tidak adanya unsur jual beli dalam transplantasi organ. Haram hukumnya jika memperjualbelikan organ tubuh manusia. Umum untuk donor organ tubuh diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah usia dan ukuran yang tepat, B. kematian otak, C. sistem kardiovalvular cukup stabil, dan D. tidak adanya spesimetik, yang E. tidak adanya kontaminasi transplantasi ginjal, hati, dan pankreas, yang F. tidak adanya keganasan kecuali kanker otak primer dan kanker kulit, yang G. tidak adanya hipertensi, dan yang terakhir H. tidak adanya antigenemia. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.